Hello parents. Anak-anak memiliki dan menunjukkan energi yang berbeda dengan orang dewasa, di mana sebagian besar waktunya mereka aktif, senang bermain, menikmati hal-hal yang dilakukannya, dan juga berisik. Sebagai orang tua, tentu bahagia saat melihat anak aktif dan bermain dengan bahagia. Namun, saat anak terlalu aktif ataupun terlalu berisik dan berperilaku buruk karena belum bisa membedakan mana yang baik dan benar, seringkali reaksi orang tua berlebihan. Tak terkecuali sebelum waktu tidurnya, di mana umumnya anak-anak sulit diajak tidur karena masih ingin terus bermain, atau saat anak tidak mau melakukan rutinitas sebelum tidur seperti sikat gigi yang tentunya membuat parents emosi. Namun ternyata memarahi anak sebelum waktu tidurnya dapat memberikan efek buruk bagi anak. Nah, agar parents lebih bijak dalam menasihati anak, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya, dampak bahaya memarahi anak sebelum waktu tidurnya, serta hal yang seharusnya dilakukan orang tua kepada anak sebelum waktu tidurnya. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Efek marah dan berteriak pada anak sebelum tidurnya. Jika parents pernah dibentak, maka parents akan merasakan bahwa suara keras bentakan itu tidak membuat informasi atau pesan yang disampaikan menjadi jelas dan diterima dengan baik. Begitu pula yang terjadi pada anak. Jika parents memarahi anak dengan berteriak, maka akan membuat mereka akan lebih sulit disiplin karena setiap parents meninggikan suara, maka itu akan menurunkan tingkat penerimaan anak terhadap pesan atau nasihat yang parents berikan. Penelitian juga menunjukkan bahwa berteriak membuat anak lebih agresif baik secara fisik ataupun verbal. Selain itu, marah dengan berteriak akan membuat anak takut dan merasa tidak aman. Terlebih jika dilakukan pada anak sebelum tidurnya, maka akan membuatnya merasa tidak nyaman dan dapat membuatnya menjadi sulit untuk tidur. Hal ini dikarenakan ketika pikiran sudah dipenuhi berbagai perasaan negatif, lambat laun kesehatan fisik pun akan terganggu. Anak akan merasa mudah khawatir dalam hal apapun. Dilansir dari kumparan.com, dikatakan bahwa sangat dilarang memarahi anak menjelang waktu tidurnya karena alam bawah sadarnya akan memblacklist sosok yang membuatnya sedih atau takut. Dan alam bawah sadar ini memiliki jangka ingatan masa depan yang tidak terbatas, mampu mendominasi tingkah laku manusia hingga 88% dan memiliki kemampuan mengendalikan pikiran sadar. Rutin minta maaf sebelum anak tidur. Jika parents merasa memiliki kesalahan kepada anak, maka tidak ada salahnya meminta maaf pada anak. Minta maaf pada anak bukan berarti parents lemah dan membuat anak menjadi tidak menghargai orang tuanya. Justru sebaliknya. Dilansir dari parenting.co.id, menurut Laura Markham, PhD, pendiri AHA Parenting, menyebutkan bahwa ketika orang tua meminta maaf kepada anak atas kesalahannya, maka anak akan belajar bahwa setiap manusia kadang membuat kesalahan dan kita bisa mencoba untuk mengatasinya sehingga menjadi lebih baik. Kemudian anak juga akan belajar setiap manusia kadang menyakiti orang lain dan sangat penting untuk mengakuinya serta menebus kesalahan. Yang ketiga, anak juga akan belajar tidak ada yang salah dari meminta maaf karena membuat kita semua menjadi lebih baik. Sementara bila orang tua menghindari untuk meminta maaf kepada anak, maka anak akan belajar bahwa tidak apa-apa untuk melakukan sesuatu yang buruk dan merusak hubungan serta tidak mengakui. Kenapa harus di waktu sebelum tidurnya? Di waktu tenang saat malam hari menjelang tidur, ini adalah waktu yang baik untuk meminta maaf atas semua akumulasi kesalahan parents yang dilakukan selama seharian. Menjelang tidur, otak anak berada dalam gelombang alfa dan theta. Anak merasa rileks pada momen ini, sehingga otaknya lebih siap menerima apa yang ia dengar.
Manfaatkanlah momen ini untuk memasukkan kalimat positif seperti kata maaf kepadanya. Selain itu, parents juga dapat menyampaikan beberapa nasihat dan harapan positif pada anak sebelum waktu tidurnya. Jangan lupa juga ajarkan anak untuk berdoa sebelum tidur agar mimpinya indah dan dapat terlelap dengan nyaman. Nah itu dia parents, bahaya memarahi anak sebelum waktu tidurnya, serta hal yang seharusnya dilakukan orang tua pada anak sebelum waktu tidurnya. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.